Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair salih-salihah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Khair salih-salihah. Alhamdulillah di minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran Akidah Islam kelas 3 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Khair salih-salihah, di minggu ini kita masih akan melanjutkan bab ketiga Akidah Islam. Nah, di minggu lalu kita sudah mempelajari juga masih di bab 3, yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul, subbabnya yaitu Rasul Ulul Azmi dan Quran Surah An-Nisa ayat 136. Nah, di minggu ini kita akan membahas sifat-sifat wajib bagi Rasul, sejarah singkat Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian kisah teladan yaitu Rasulullah dan seorang kakek Yahudi. Nah, khair salih-salihah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Khair salih-salihah, seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi, bahwa di minggu ini kita masih membahas pelajaran 3 atau bab ketiga, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, subbabnya yaitu sifat-sifat wajib bagi Rasul. Jadi setiap para nabi dan rasul memiliki sifat wajib. Nah, sifat wajib bagi Rasul artinya sifat yang seharusnya dimiliki oleh para nabi dan Rasul. Ada 4 sifat wajib bagi nabi dan Rasul yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sifat siddiq, yang artinya benar dalam segala ucapan dan tingkah lakunya. Sifat Rasul ini berarti Rasul tidak pernah berbohong. Jadi Rasul itu selalu benar dalam ucapan dan juga tingkah lakunya. Kemudian yang kedua yaitu sifat amanah, artinya bisa dipercaya. Jadi Rasul adalah utusan Allah yang diberikan amanah atau kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuntun umatnya ke jalan yang benar. Nah, makanya Rasul itu memiliki sifat wajib yaitu amanah atau orang yang bisa dipercaya. Kemudian sifat wajib bagi Rasul yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Jadi pada diri seorang Rasul memiliki sifat ini, yaitu menyampaikan semua yang diwahyukan Allah kepadanya. Nah, jadi wahyu itu berupa kabar atau berita yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasulnya. Nah, sebagai seorang Rasul itu harus wajib memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Jadi apapun yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya harus disampaikan kepada umatnya. Nah, yang keempat yaitu sifat fatanah, artinya pintar dan cerdas. Jadi seorang Rasul harus memiliki kecerdasan yang bisa digunakan untuk menyebarkan agama Allah. Nah, ini adalah sifat wajib bagi Rasul. Tadi yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. Itulah 4 sifat wajib
bagi Nabi dan Rasul. Nah, khair, solih-solihah. Selanjutnya kita akan membahas sejarah singkat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Nah, itulah nama orang tua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayah Nabi Muhammad meninggal dunia pada saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah ibu dan kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh Abu Talib. Dia adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib menyayangi Muhammad seperti anaknya sendiri. Pada usia genap 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dengan perantaraan malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Pada saat berdakwah, Rasulullah dan para sahabat mendapatkan beragam siksaan dan celaan. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dakwah Rasulullah pun semakin meluas, semakin banyak orang yang memeluk agama Islam. Islam pun menjadi agama yang memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul dengan kebenaran. Nah, tadi dijelaskan bahwasanya Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, mari kita bersama-sama memurojaah kembali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu tadi adalah wahyu yang pertama kali Nabi Muhammad terima, yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Khair, solih-solihah. Berikut selanjutnya kita akan menceritakan kisah teladan, yaitu kisah Rasulullah dan seorang kakek Yahudi. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya."
Itulah perkataan seorang pengemis Yahudi kepada orang-orang yang di sekitarnya. Hari demi hari, pengemis Yahudi itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Kemudian setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari, sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu, yang juga istri Rasulullah. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." Lalu Abu Bakar bertanya, "Apakah itu?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana," kata Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikan kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu dengan mulutnya. Setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu. Aku adalah salah satu dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis dan sedih. Kemudian ia berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Kemudian pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Demikian kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi ibrah atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah jika orang lain berbuat buruk, maka kita tidak boleh membalasnya dengan keburukan, tapi balaslah dengan kebaikan. Yang kedua, selalu menjaga akhlak mulia dalam keadaan apapun dan pada siapapun. Ya, jadi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, jadi setelah kita mempelajari bab 3 ini, amal soleh apa yang harus kita lakukan atau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama kita harus
sering membaca kisah hidup Rasulullah. Nah, setelah kita membaca, jadi kita bisa mendapat ibrah atau pelajaran dari kisah tersebut. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendalami sikap dan perbuatan Rasulullah. Ya, jadi kita harus selalu mendalami sikap dan perbuatan Rasulullah sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu saling menasehati dengan sesama. Jadi, ketika ada saudara kita, teman kita yang berbuat kesalahan, maka kita harus menasehatinya dengan cara yang terpuji dan mulia, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Khair, solih-solihah, jadi rangkuman dari pelajaran atau pembelajaran akidah Islam bab 3 ini yaitu yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk mengimani Nabi dan Rasul. Nah, di minggu lalu sudah dibahas, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Lalu yang kedua, Nabi adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, Rasul adalah manusia yang memperoleh wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Yang keempat, ulul azmi adalah gelar bagi 5 rasul yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, kemudian yang kelima, rasul yang tergolong ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, yang terakhir, yang keenam, rangkuman yang keenam, setiap para nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib, yakni siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Nah, yang keenam ini baru kita bahas tadi ya. Sedangkan rangkuman ke-1 sampai 5 sudah dibahas di minggu lalu. Nah, khair, solih-solihah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Minggu ini kita sudah bisa menyelesaikan pembelajaran akidah Islam bab 3. Semoga solih-solihah semuanya bisa mendapat hikmah atau pembelajaran di bab 3 ini dan juga bisa menambah ilmu dan wawasan solih-solihah semua. Jangan lupa selalu mengulang pembelajaran yang sudah diberikan, berdoa dan berusaha serta bertawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, kita selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang penting kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, khair, solih-solihah. Ustazah cukupkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.